Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Baik, kembali lagi kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita sudah memasuki pelajaran yang ketujuh dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang pertama. Ayatnya terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 34 dengan bunyi, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.'" Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana di dalam kitab Markus mengungkapkan siapakah Yesus melalui pengajaran-pengajarannya, melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, yang ini semua mengidentifikasikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa dia adalah Mesias. Dan tentunya para murid pun boleh mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Baik, kita akan pelajari itu sepanjang pekan ini dan di pelajaran-pelajaran yang akan datang, di mana saat ini Yesus akan mengungkapkan kemana dia akan pergi. Baik, kita masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul Melihat dengan Jelas. Ayatnya terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30, di mana kita boleh baca di rumah kita masing-masing dan kita boleh renungkan. Namun sebelum kita bahas, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, khususnya kitab Markus. Dan Tuhan tolong kami, kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ini boleh memberikan pemahaman kepada kami, dan kami boleh mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, di dalam perikop ini, di dalam pasal Markus pasal 8 ini memberitahukan keterangan kepada kita bahwa Yesus sudah tiba di Betsaida. Dan seperti biasa, banyak orang datang mengikuti Yesus. Dan luar biasanya, ada orang yang membawa orang buta kepada Yesus, dan mereka memohon agar Yesus memberikan penyembuhan kepada orang tersebut. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-23, Yesus melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya. Dikatakan di ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, jadi ada keterangan yang dimana ketika orang itu meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus pun memegang tangan orang itu, ya. Dan dikatakan membawa dia keluar kampung. Saudara-saudaraku, tindakan ini adalah sesuatu tindakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa ini adalah tindakan rasa simpati Yesus kepada orang tersebut. Dan jamahan itu pun adalah satu jamahan di mana orang itu boleh merasakan bahwa ada orang yang peduli kepada dia. Saudara-saudaraku, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Orang-orang di luar sana sedang membutuhkan, ya, mereka mungkin saat ini sedang buta terhadap kebenaran, dan mereka perlu dituntun, dan perlu ada satu orang yang merasa simpati dengan mereka. Dan tentunya siapa orang yang memberikan simpati ini, yaitu adalah kita. Dan luar biasanya orang buta ini dituntun langsung oleh Yesus. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini juga kita memiliki buta secara kebenaran, ya, di dunia ini. Ya, biarlah kita juga mau dituntun oleh Yesus secara langsung di dalam kehidupan kita. Dan ketika dilakukan oleh Yesus, Yesus bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sudah melihat?" Dan orang itu mengatakan apa? Dia katakan, "Saya sudah melihat." Tapi dia melihat orang tapi seperti pohon-pohon.
Nah, ini juga memberikan suatu indikasi bahwa orang ini dulunya mungkin sudah pernah melihat. Dan dengan hal ini, keterangan ini bahwa dia tahu bentuk pohon itu seperti apa, bentuk orang itu seperti apa. Nah, akhirnya mulai lagi Yesus menjamahkan matanya, dan pada akhirnya orang itu boleh melihat secara sempurna. Saudara-saudaraku, kenapa ada dua jamahan di sini? Di pertama, jamahan dia meludah, dan yang kedua cuman menjamah, akhirnya dia mulai melihat dengan secara sempurna. Kalau kita lihat ini saudara-saudaraku, ada satu pengungkapan yang luar biasa. Yang pertama itu melukiskan bagaimana orang-orang memberikan jamahan-jamahan dengan ritual-ritual yang mereka lakukan dengan meludahi. Saudara-saudaraku, ini mengindikasikan bahwa penyembuhan seperti itu adalah penyembuhan yang palsu. Dan akhirnya Yesus memberikan penyembuhan yang benar, cuman bertindak hanya menjamah akan matanya, dia sembuh. Tetapi itu juga boleh memberikan suatu ilustrasi kepada kita, secara khusus juga kepada murid-murid pada saat itu, melalui pola penafsiran yang dibuat oleh Markus, ya, dimana itu mengungkapkan wawasan spiritual yang terkadang membutuhkan waktu agar terungkap. Nah, demikian kadang-kadang kita dalam mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu membutuhkan waktu. Jadi tidak serta-merta langsung secara semuanya kebenaran itu terungkap kepada orang-orang. Nah, dan itu kita bisa lihat di dalam pola apa yang dilakukan oleh Markus ini. Dan itu juga memberikan sebuah ilustrasi penyembuhan kepada orang buta itu tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Nah, itu tentang pemulihan penglihatan menjadi sebuah metafora bagi pemuridan dan berwawasan yang lebih luas. Dan hal itu terbukti ketika ada selanjutnya Yesus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para murid, yaitu kalau menurut orang, aku ini siapa? Terus Yohanes menjawab, ada mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Tapi menurut kamu, saya ini siapa? Lalu Petrus mengatakan dengan secara gamblang bahwa engkau adalah Mesias. Saudara-saudaraku, Yesus tidak mengatakan bahwa tidak mengatakan ya, tapi dia bilang engkaulah ya, Tuhanlah yang mengatakan melalui kamu. Saudara-saudaraku, melalui Markus pasal 8 ini adalah titik balik dari kitab Injil ini bahwa telah tiba, ya, pengungkapan nanti kemana Yesus akan pergi. Ada 3 karakteristik yang menegaskan pernyataan di dalam Markus pasal 8 ini. Yang pertama, di mana Yesus menanyakan murid-muridnya tentang identitasnya, sesuatu yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi Yesus itu tidak pernah mengungkapkan identitasnya sebelumnya, tapi saat ini mulai menanyakan identitasnya apa. Yang kedua, yaitu Petrus adalah orang pertama yang tidak kerasukan roh jahat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, sebelum-sebelumnya yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias adalah orang-orang yang kerasukan roh. Tapi ini adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, segera setelah pewahyuan tentang siapa Yesus itu, dia mulai menjelaskan kemana dia akan pergi. Dan kita tahu itu adalah ke salib. Dan setelah pengungkapan tersebut, Yesus mengatakan kepada para murid agar jangan dulu memberitahukan kepada orang. Ya, kenapa? Kalau kita lihat pada zaman Yesus, ini adalah merupakan zaman nuansa politis penggulingan pemerintahan Romawi, dan memang bangsa Yahudi agar mereka bisa bebas dari penjajahan dari Romawi, dan mereka membutuhkan seorang Mesias. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia pada saat itu bukanlah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi dia memiliki tujuan, yaitu agar memerdekakan mereka dari dosa mereka, supaya Yesus sebagai juru selamat dan dia harus mengalami kematian di kayu salib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Dalam kita memberitahukan kebenaran kepada orang lain, ini membutuhkan waktu. Tidak langsung. Kalau kita memberikan kebenaran itu semuanya pada saat itu, bisa saja orang itu bisa apa?
ya bisa muntah, tetapi kebenaran itu harus disampaikan secara bertahap supaya mereka boleh mengerti dan memahami akan kebenaran tersebut. Saudara-saudaraku, ini pelajaran yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Tuhan berkati.